Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson with me Lucy Hendarwati. Our topic today, negara anggota ASEAN Indonesia. Alright, before we start, let's say the doa Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah let our heart be filled with light and insight, understanding and knowledge. Amin. Negara-negara ASEAN Indonesia. Identitas negara. Nama resmi Indonesia. Ibu kota Jakarta. Pemerintahan Republik. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Presiden. Bahasa utama Bahasa Indonesia. Agama utama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa. Dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa lebih kurang 1.128 jiwa. Beberapa contoh suku bangsa: Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Penduduk 255,7 juta jiwa tahun 2015. Mata uang rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines, GIA. Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Catatan: mengalami penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Antara tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang, mengalami beberapa kali perubahan konstitusi atau hukum dasar, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 sampai 1950, UUDS 1950, yaitu tahun 1950 sampai 1959, dan kembali ke UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959. Adapun UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu amandemen pertama perubahan 1 pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, dan amandemen 3 pada tahun 2021, dan amandemen keempat pada tahun 2002. Presiden pertama Insinyur Soekarno. Presiden ketujuh berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 Insinyur Joko Widodo. Istana Kepresidenan, Istana Negara atau Istana Merdeka. Keadaan alam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi, dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Letak dan batas. Indonesia terletak di antara 95 derajat BT sampai 140 derajat BT dan antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan persilangan 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi, dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Iklim. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Sebab beriklim tropis, maka ada dua musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kelebihannya, kita memiliki keanekaragaman tanaman, hasil bumi, sehingga menguntungkan bagi Indonesia. Pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Busur dalam melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Adapun busur luar melalui Pulau Simeluwe, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano. Tenggelam di sebelah selatan, Pulau Jawa, Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timur, Kepulauan Leti, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Batu Bela, Kepulauan Laut Seram, Manipa, Baru, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil karena merupakan pertemuan dua sirkum tersebut, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief Indonesia ada di Puncak Kartens yang ada di Gunung Jayawijaya di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan laut MDPAL. Dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Magelang, Malang, dan Dataran Tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato atau plateau. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut atau MDPAL. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai.
Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Peneplain. Daerah yang semula berelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya denudasi, berubah menjadi relief datar disebut peneplain. Sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk batuan yang menonjol yang disebut monadnock ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pulau Bangka dan Belitung. Depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut slang. Sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Contoh depresi di daratan Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Beberapa contoh relief dasar laut di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Palung laut. Contohnya, Palung Laut Mindanao dan Palung Laut Kai. B. Lubuk laut. Contohnya, Lubuk Laut Sulu dan Lubuk Laut Banda. C. Punggung laut. Contohnya, Punggung Laut Siboga Snellius. D. Gunung laut. Contohnya, Krakatau. E. Ambang laut. Contohnya, Ambang Laut Sulu, Gibraltar. F. Dangkalan atau shelf. Contohnya, Laut Jawa, Laut Arafuru. Keadaan perairan. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan tersebut banyak dijumpai pada Laut Transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Letak Laut Transgresi ini meliputi bagian barat, paparan Sunda, Indonesia, dan bagian timur, paparan Sahul. Hasil laut seperti teripang dan mutiara banyak dijumpai pada laut bagian tengah sebagai hasil proses ingresi. Keadaan perairan. Secara umum, sumber air sungai-sungai Indonesia berasal dari air hujan, sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik. Pada beberapa sungai lain, sumber airnya berasal dari salju atau gletser, dan ada air hujan yang disebut hujan episodik, seperti Sungai Mamberamo dan Sungai Digul di Papua. Kedua jenis sungai di Indonesia tersebut mempunyai tingkat kemungkinan erosi yang tinggi. Beberapa sungai di pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan dapat dilayari dengan alat transportasi air seperti perahu, speedboat, dan kapal. Contoh, Sungai Musi di Sumatera dan Sungai Barito di Kalimantan. Keadaan perairan. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Selain itu, digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, irigasi, dan perikanan darat.
Berikut ini 10 danau terluas di Indonesia. Anak-anak bisa melihat sendiri. 10 itu ada Danau Toba, Danau Tauti, Danau Sentani, Danau Poso, Danau Matana, Danau Rano, Danau Laut Tawar, Danau Singkara, Danau Maninjau, dan Danau Tempe. Untuk letak danau kalian bisa membaca dan luas danau bisa kalian baca di slide ini. Penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan 0,1% per tahun. Penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepadatan yang tidak merata, penyebarannya yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara lain seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, lebih kurang 45% di Indonesia. Hampir di setiap pulau ditemukan orang-orang keturunan Jawa. Berikutnya adalah suku Sunda 8%, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa lain. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing atau bahasa ibu. Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam, yaitu 88% dari jumlah penduduk. Perekonomian. Laporan perkembangan ekonomi dunia dari IMF menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respon pasar atas kebijakan ekonomi. Contohnya, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia dan memperkecil peluang-peluang baru. Akan tetapi, pertumbuhan yang mengecil ini dapat berbalik arah jika investasi di negeri kita semakin ditingkatkan, termasuk juga iklim investasi. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama
minyak bumi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Riau, dan Muara Enim. Dan di Pulau Jawa, Cepu dan Surabaya. Batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau daratan. Biji besi emas di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan. Intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Adapun hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaca, sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan, ekspor, impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik-pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia, yaitu di Aceh, sebagai bentuk proyek industri bersama. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971. Dalam pertemuan tersebut, dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, netral, atau bisa dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kerjasama Indonesia di negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yaitu melalui promosi pariwisata. Contoh, Bali yang dijadikan wisata unggulan menyajikan keindahan panorama, budaya seperti tari kecak dan pendet, dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan lainnya. Sejak tahun 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contoh, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lain seperti APEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Terima kasih atas perhatiannya.